Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang kedua, menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Karena apa yang didengar oleh telinga itu pasti akan masuk ke dalam hati. Dan apabila masuk ke dalam hati, maka sulit untuk melupakannya atau menghapuskannya. Jadi pertama, telinga dijaga jangan sampai mendengari perkara-perkara bid'ah. Atau seumpamanya. Di antara perkara-perkara bid'ah yang kita jaga telinga daripada mendengarinya itu adalah seperti apa-apa yang diutarakan, apa-apa yang diucapkan oleh golongan-golongan Rafidhiyah umpamanya. Oleh golongan-golongan Rafidhah. Golongan Rafidhah ini adalah golongan orang-orang yang menghina atau mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang mereka utarakan tentang bagaimana mereka itu mencela, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana orang-orang Rafidhah mencela, mencaci maki Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana mereka orang-orang Rafidhah itu mencaci maki tentang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang mencaci maki para sahabat itu hendaknya jangan didengarkan. Kita jaga telinga kita jangan sampai mendengari ucapan-ucapan tersebut. Karena itu termasuk ucapan-ucapan yang bid'ah, yang tidak dikenal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan Nabi yang beliau mencela Abu Bakar Siddiq. Bahkan Nabi seringkali memuji Abu Bakar Siddiq dengan pujian yang sangat besar. Seperti ujar Nabi kita, andai kata iman seluruh makhluk ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar Siddiq, niscaya iman Abu Bakar Siddiq itu lebih menang daripada iman sekalian makhluk itu. Nah, Nabi ada memuji. Nabi memuji Umar bin Khattab. Ujar Nabi kita, andai kata sesudahku ini ada seseorang yang boleh menjadi nabi, niscaya Umar bin Khattablah nabinya. Itu ungkapan Nabi yang sangat besar, pujian kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ungkapan Nabi tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Ujar Nabi kita, Utsman bin Affan itu adalah orang yang sangat pemalu. Dan malaikat-malaikat pun malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Nah itu ungkapan-ungkapan pujian dari Nabi itu dirubah oleh orang-orang Rafidhah menjadi caci maki. Ada yang mencaci maki bahwa Abu Bakar Siddiq itu orangnya jahat. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman itu orangnya fasik. Ada lagi yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu orangnya kafir. Nah ucapan-ucapan seperti itu wajib kita jaga telinga, jangan sampai mendengarinya. Artinya andai kata kita duduk semajelis dengan orang-orang yang mencaci maki mereka itu, kita wajib untuk berjauh meninggalkan majelis itu. Nah itu seperti yang diungkapkan oleh golongan Rafidhah. Dan ada lagi ungkapan-ungkapan bid'ah yang diutarakan oleh golongan Ibadiyah atau golongan-golongan Khawarij. Mereka ini orang-orang yang mencaci maki tentang Sayyidina Ali. Mereka mencaci maki keluarga Rasul. Padahal Sayyidina Ali dan keluarga Rasul itu adalah orang yang dipuji, orang yang disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi yang jelas memuji Sayyidina Ali, ujar Nabi, aku adalah daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali pun daripada aku. Nah, artinya Nabi dan Sayyidina Ali itu adalah satu. Nah itu pujian yang sangat besar oleh Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Seperti itu juga Nabi memuji Sayyidina Hasan, memuji Sayyidina Husain dengan ungkapan bahwa Hasan Husain adalah penghulu pemuda-pemuda di surga nantinya. Itu pujian yang dikenal, ungkapan yang dikenal pada masa Nabi. Sesudah Nabi kita wafat, ada ungkapan-ungkapan yang mencaci maki mereka. Nah ini ungkapan bid'ah. Ungkapan bid'ah yang wajib kita jaga telinga kita daripada mendengari hal itu. Dan kedua kelompok ini, baik kelompok Rafidhah maupun kelompok Ibadiyah, semakin hari semakin berkembang sampai pada akhir zaman nanti. Nah pertama kita dengar, kita jaga telinga kita, pendengaran kita daripada mendengari hal-hal yang seperti itu. Atau perkataan yang jahat. Perkataan yang jahat, perkataan yang ghibah, perkataan yang namimah, perkataan yang cerubu, perkataan yang sifatnya maksiat kepada Allah, dijaga telinga daripada itu. Yang ketiga, perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak membawa keuntungan di akhirat. Perkataan yang tidak menambah takut kita kepada Allah. Perkataan yang tidak membawa takwa kita kepada Allah. Itu perkataan yang sia-sia. Mestinya pun dijaga juga hati kita, telinga kita daripada mendengari itu. Atau yang keempat, menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Yang kelima lagi, kita jaga telinga daripada mendengari perkataan orang yang menyembunyikan perkataan mereka. Orang misal berempat dudukan situ, atau di suatu tempat bepandiran orang berempat, berlima, atau berdua. Mereka berpandir rahasia. Kita kada boleh sama sekali umpat menelinga pandir orang itu. Misalnya ada tamu di rumah kita, kada boleh bini anak kita menelinga pandir orang. Kada boleh menelinga, mendengarkan. Atau orang rapat, orang sedang apa kumpulan, kita dan kada diundang ini umpat mendengarkan juga. Nah itu kada boleh. Kada boleh dalam arti termasuk yang dilarang Allah. Bahkan dalam kitab kabair termasuk dosa yang besar. Hadis Rasulullah mengatakan, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udhunayhi al-anuqu yaumal qiyamah."
Barang siapa yang mendengari kepada pembicaraan satu kaum dan mereka bagi dia tidak suka didengar, akan ditumpah dalam telinganya nanti di hari kiamat cairan dari tembaga atau timah. Cairan timah yang panas ke dalam telinganya pada hari kiamat nanti. Jadi kalau boleh manalinga mendengarkan pandir orang. Termasuk wajib dijaga telinga daripadanya. Yang keenam, telinga kita jaga jangan sampai mendengari ilmu-ilmu yang mana kita dilarang untuk mempelajari ilmu itu. Jangan sampai telinga kita gunakan untuk mendengari pengajian ilmu nujum. Jangan sampai telinga kita gunakan untuk memperdengari ilmu perdukunan. Jangan sampai telinga kita gunakan untuk mendengari ilmu-ilmu ramalan. Jangan sampai telinga kita ini kita gunakan mendengari ilmu-ilmu hakikat yang mana kita belum sampai ke tingkatan itu. Itu pun termasuk nang wajib dijaga telinga daripadanya. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah untuk engkau dapat mendengar akan Al-Quranul Karim. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hadis-hadis yang benar-benar hadis. Jangan sampai telinga kita gunakan untuk memperdengari hadis-hadis palsu. Hadis-hadis maudhu. Karena kada sedikit ribuan hadis yang beredar di tengah-tengah kita ini yang dikatakan oleh kebanyakan orang itu hadis adalah sebenarnya bukan hadis, palsu. Nah, jangan judi pakai telinga mendengari hadis palsu itu. Dan telinga itu diciptakan Allah untuk mendengari hikmah-hikmah, ilmu-ilmu, perkataan-perkataan para aulia Allah. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam surga. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu, seperti engkau mendengarkan akan maksiat, kita gunakan telinga kita mendengar yang maksiat, seperti mendengari seruling, mendengari gitar, mendengari gambus, mendengari alat-alat permainan yang diharamkan Allah. Maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu. Maka inilah yang dinamai rugi yang sebenarnya. Dan janganlah engkau berkata bahwa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja. Tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Sebagaimana diharamkan mengucapkan dusta, diharamkan juga mendengarkannya. Sebagaimana diharamkan ghibah, diharamkan juga mendengarkannya. Jangan dikata bahwa nang berdosa itu nang berucap aja, nang mendengar kada macam itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabain.
Artinya sesungguhnya orang yang mendengar seseorang yang mengumpat orang lain adalah bersekutu di dalam dosa dengan orang yang berkata itu. Dan dia juga dianggap salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Nah, jadi itulah maksiat atau perkataan-perkataan yang kada baik yang kita disuruh menjaga telinga kita daripada mendengarinya. Yang ketiga, menjaga lidah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagimu akan lidah supaya engkau dapat berzikir dengannya dan supaya engkau dapat membaca Al-Quran dan membimbing manusia ke jalan kebenaran dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu. Gunanya lidah itu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dalam hati kita hendak nukar wadai umpamanya. Tahulah orang pada kita nak nukar wadai. Kada tahu. Kita ke warung berdiri di warung dalam hati hendak nukar nina. Kada tahu tukang warung kita hendak nukar itu. Kecuali kasap tukang warungnya. Kada tahu. Bila kada diucapkan maka dengan lidah. Nah, jadi lidah itu merupakan satu perantara apa yang ada di hati kita kepada orang yang melayani. Maka apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain daripada yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, bermakna engkau tidak syukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu itu. Setiap nikmat bila mana kita gunakan kepada yang dilarang Allah, berarti kita kufur dengan nikmat itu. Kita ingkar dengan nikmat itu. Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan ke atas dirimu. Dan yang paling berkesan terhadap orang lain. Berapa ramai nantinya orang yang dihumbankan ke dalam api neraka, ditengkulupkan ke dalam api neraka jahanam dengan sebab jinayah, dengan sebab aniaya yang telah diperbuat oleh lidah mereka. Banyak orang-orang yang mati ke neraka akibat hasil daripada lidahnya. Maka kekanglah lidahmu sekuasamu supaya ia tidak menyebabkan engkau dihumbankan ke dalam api neraka. Berkata-kata itu disuruh, bepandir itu disuruh selama pandir itu baik. Baik menurut agama, bukan baik menurut adat istiadat. Bila mana bapandir itu sudah kada baik menurut agama, hanya disuruh kita berdiam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyakul khaira, hendaklah dia berkata yang baik. Amunnya kada bang, diam. Nah, jadi diam itu nomor 2. Diam bukan berarti baik. Nang baik itu berkata-kata. Nang baik itu bepandir, nang bagus. Bila kada kau bepandir nang bagus, hanya disuruh berdiam.
Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, innar rajula la yatakallamu bil kalimah liyudhika biha ashabah fayahwi biha fi ka'ri jahannam sab'ina kharifa. Innar rajula la yatakallamu bil kalimah liyudhika biha ashabah fayahwi biha fi ka'ri jahannam sab'ina kharifa. Artinya sesungguhnya seseorang itu terkadang berkata-kata dengan satu percakapan dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa dari sebab percakapannya itu. Dia tidak menyangka bahwa perkataan itu akan menyebabkannya dihumbankan, ditengkelupkan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Jadi kada baik kita berkata-kata dengan niat supaya orang tertawaan. Kita berkata-kata, kita berucap atau berkisah dengan tujuan supaya orang tertawaan dengan kisahku ini, itu kada bagus. Fayahwi biha, maka dia akan turun dengan sebab perkataan yang tujuannya maulah orang tertawaan tadi dalam dasar neraka jahanam 70 tahun. Jadi gawian melawak itu kada bagus supaya orang tertawaan berkisah. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi alqauma wailun lahu. Neraka, ujar Nabi kita. Neraka bagi orang yang berbicara. Dia berdusta dalam bicaranya itu. Tujuannya supaya orang jadi tertawa. Neraka bagi dia dan neraka bagi dia. Berkisah, kisahnya kada bujuran kada, dikarang-karang aja. Tapi supaya orang tertawaan lawan kisah itu, tujuannya diulahkan kisah. Padahal kada kejadian yang sebujurnya diulah-ulah jadi kisah. Dikisahkan tertawaan orang. Nah, orang tukang kisah nang macam itu dikatakan oleh Nabi wailun lahu. 3 kali Nabi kita mau ulang-ulang. Neraka baginya, neraka baginya, neraka baginya. Sekali peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tentara Islam yang terbunuh di medan perang. Pasukan Islam terbunuh di medan perang. Jadi artinya syahid. Lalu ada yang berkata, untung sekali orang ini karena ia telah mati syahid dan berjaya mendapatkan surga. Hani'an lahu bil jannah, hani'an lahu bil jannah. Untung inya mati ke surga, inya mati syahid bang, gugur dalam perang sabilillah. Untung dia mati ke surga, ujar orang. Mendengar ucapan itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum tentu ya Nabi untung inya. Belum tentu inya ke surga, walaupun dia mati syahid. Karena boleh jadi ia pernah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, atau ia bakhil dari memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak mengayakannya. Jadi bagian dibadahkan inya ke surga mati. Barangkali dalam dunia inya pernah berkata-kata yang kada bermanfaat, yang menyebabkan dia nanti di akhirat akan dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya orang yang mati sebagai syahid pun terhalang masuk surga kalau inya dalam dunia pernah berkata-kata nang kada karuan dan belum tobat daripadanya. Belum tobat daripadanya.
Apalagi tentunya orang nang mati biasa, mati nang kada syahid. Oleh karena itu, jagalah lidahmu dari 8 perkara. Jaga lidahmu dari 8 perkara. Pertama yang dijaga adalah bohong. Maka janganlah engkau berbohong, sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Jangan engkau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau, dalam bersenda gaya. Nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara yang sungguh-sungguh. Orang nang katuju bagaya berdusta, kayaknya akhirnya bisa berdusta bubujuran. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Dosa berbohong bermacam-macam dosanya. Ada berbohong yang dosanya sangat besar, berbohong atas nama Allah. Paling berat. Allah mengatakan seperti ini. Padahal kada ada yang itu Tuhan mengatakan. Berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, Nabi nak kada boleh kayak padahal Nabi kada ada mengatakan seperti itu. Nah, itu berbohong yang sangat besar. Berbohong yang mencelakakan orang lain. Artinya berbohong yang menyebabkan orang lain menanggung penderitaan yang besar. Berbohong yang orang lain menanggung binasa. Itu sangat besar dosanya. Jadi dosanya dusta itu macam-macam juga kada rata. Selain daripada itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah keadilanmu dan harga dirimu, kehormatanmu, ruahmu. Dan hilanglah makna daripada segala perkataanmu. Dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Apabila engkau mau tahu sejauh mana jahatnya, apabila engkau bercakap bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang bercakap bohong kepadamu. Kayak apa jahatnya dusta itu, kayak apa jahatnya orang pendusta itu, hendak mengetahui. Kita lihat orang yang mendustai kita. Betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya. Dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu. Dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu. Karena engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Kalau kita mendustai orang, kayak apa rasanya? Nah, kita bandingkan kayak apa manusia orang didustai orang. Hanya tahu. Maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya. Orang pun memandang kita seperti itu.
Oleh itu janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Jadi bohong atau kizib atau dusta itu ada termasuk sesuatu yang dilarang di dalam agama. Itu pada dasarnya seperti itu hukumnya. Tapi dalam kadang-kadang waktu, dalam ada beberapa keadaan berbohong itu dibolehkan, bahkan diwajibkan. Ada dalam hal-hal tertentu yang berbohong itu kita dibolehkan, bahkan kadang-kadang bisa sampai kepada diwajibkan. Namun pada dasarnya berbohong itu adalah haram. Nah, wajib dijaga lidahmu daripada pertama bohong tadi. Kedua, wajib menjaga lidah daripada menyalahi janji. Al-khulfu bil wa'ad. Menyalahi janji. Maka janganlah sekali-kali engkau berjanji, kemudian engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik, walaupun tanpa berjanji. Kita berjanji, tapi dalam hati sudah kada. Nah itu yang dimaksud. Umpamanya orang besaruan, jeruan kena esok ke rumah lah, insya Allah. Tapi dalam hati sudah ada tulak. Itu ngarannya al-khulfu bil wa'ad. Nah ini nang kada boleh. Orang besaruan lawan kita esok kena ke rumah hingga tengah hari. Insya Allah jar kita. Padahal dalam hati kita sudah nyata kada kawa tulak isok nito. Nah, cuma di insya Allah kan itu yang diharamkan. Itu yang kada boleh. Kita berhutang, apabila jurang bayar, karena hari Jumat ini bayar. Padahal di hati kita sudah ada Jumatnya kada kawa bayar kada. Cuma insya Allah karena Jumat ini bayar. Padahal di hati sudah andak, kada mungkin Jumat nih kau bayar. Nah itu orangnya menyalahi janji nang kada boleh macam itu. Lain halnya, apabila kita membayar hutang, akhirnya isok. Memang di hati kita isok hendak bayar dan liliatan itu memang ada apa yang membayari. Sampai waktunya isok ternyata duitnya kada ada. Lalu kada kau bayar. Nah ini kada berdosa. Kenapa? Karena waktu kita berjanji itu dalam hati kita memang sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Umpamanya lagi, jurang kena isuk ke rumah lah, besaruan nambung munutan atau baapaan kah? Insya Allah. Memang dalam hati waktu mengucap insya Allah memang anak tulak juga ke rumahnya ini isuk. Nah, sampai isuk, masanya sampai isuk ada masalah, ada halangan atau ada apa, kada tatulak ke rumahnya, kada berdosa itu. Kenapa? Karena waktu mengucapkan insya Allah itu memang di hati hendak menolaki juga. Nah itu artinya nang menyalahi janji bila kada sesuai di mulut lawan nang di hati. Hadis Nabi mengatakan, "Idza wa'ada ar-rajul akhahu wa fi niyyatihi ayyafiya falam yajid fala itsma alaih." Ujar Nabi, bila berjanji seseorang akan saudaranya dan niatnya di hati waktu itu menyempurnakan janji, ternyata kada mendapatkan apa yang dia niatkan itu, maka tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa atasnya. Jadi waktu berjanji itu yang penting hati. Yang penting hati jangan sampai apa nang di hati itu menyalahi dengan yang kita janjikan. Waktu kita berjanji itu. Kayaknya sudah sampai waktunya itu lain lagi kisahnya.
Kalau keadaannya memungkinkan, kita laksanakan janji. Kalau keadaannya kada memungkinkan, kita kada berdosa. Sebab kita waktu berjanji sudah meniatkan untuk melaksanakan janji itu. Jika engkau terpaksa juga mengikat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Jangan sampai janji ini engkau ingkari, kecuali apabila engkau lemah daripadanya. Karena ada halangan yang tidak dapat dielakkan. Karena mungkir janji itu adalah sebagian daripada tanda orang-orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasun man kunna bihi fahuwa munafiq, wa in shama wa shalla, man idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." 3 perkara apabila ada pada seseorang, maka ia adalah orang yang munafik. Munafik amal, bukan munafik akidah. Artinya munafik fil lughah, bukan munafik fil syar'i. Munafik itu ada fil lughah. Munafik fil lughah, lain di luar, lain di dalam. Muha tahu kurihing, hati merangut, itu munafik juga ngarannya. Manis muha, dalam hati maka bilang, bah, nyurahkan orang makan, di hati mudahan jangan hakun, munafik juga. Munafik fil lughah. Nah, munafik fil lughah ini kada boleh dibiasakan. Kenapa? Karena akan membawa akhirnya pada munafik fis syara. Nah, ini yang bahayanya. Kalau sudah munafik fis syara itu sudah sampai kepada dia mengakui, percaya, beriman kepada Allah, tapi nyatanya kada dalam hatinya. Nah, itu akibat kebanyakan munafik fil lughah akhirnya bisa membawa kepada munafik fis syara. 3 perkara apabila ada pada seseorang, maka ia adalah orang yang munafik. Munafik amal, bukan munafik akidah. Munafik fis syara, bukan. Walaupun ia puasa dan sembahyang, ialah orang yang apabila bercakap ia bohong. Apabila bercakap ia bohong. Artinya amun sekali-sekali bohong itu akan membawa kepada munafik. Ada ini kebiasaan dah, beli bepandir itu banyak benar dustanya. Bila bercakap bohong, bila bepandir ada tak buat dustanya. Dan apabila berjanji ia mungkir. Janji pada kau dipercaya orang itu. Dan apabila diamanahkan sesuatu ia akan khianat. Orang mengamanahkan, menitipkan kah atau berkirim kah, culas tuh. Orang berkirim nah, hintalo 10 biji unjukkan lawan si Pulan. Datang hendaknya 8-annya lagi, 2-nya kemanakah hilangnya. Nah, ini khianat orang ini diamanahi kada kawa. Bila berkirim hingga macam itu gawiannya. Amun sekali-sekali kada sampai ke munafik bang. Amun 2-3 kali nangka itu berarti termasuk bila diamanahkan sesuatu ia akan khianat, dia akan culas. Orang menitip sapida dipakai sapida orang. Orang empat mandak aja. Lain orang mau ucap nah sapida empat mandak. Bilang pakai ya kada apa-apa, ya ampun itu karanya itu napa kada apa-apa. Ini orang empat mandak. Empat nitip sapida lah. Kayaknya dipakai sapida orang tuh khianat ngarannya terhadap amanah yang dititipkan kepadanya.
Dan apabila diamanahkan sesuatu, ia akan khianat. Nah, jadi pertama kita wajib menjaga lidah daripada berbohong. Kedua, kita wajib menjaga lidah daripada menyalahi janji. Yang ketiga, kita wajib menjaga lidah daripada mengumpat orang, menggibah orang. Nah, hingga situ. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا رب صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم الحمد لله.